Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Jadi begini ya teman-teman ya. Hari ini materi kita itu praktek. Kemarin kan kamu sudah analisis puisi sama cerpen. Ya, film juga pernah. Tapi buatnya belum. Kamu buat puisi apa cerpen? Cerpen novel. Kamu buat cerpen nanti tadi status loh. Jadikan status. Malu ya. Enggak coba dosen. Lah, kalau kamu tadi kan saya sudah memantik sedikit ya. Kalau mau cepet ya, puisi sekarang sama cerpen seluruh kegiatan kreatif seperti seni, menulis, apa puisi, sastra telah atau seni sastra itu sekarang itu tidak laku, habis semua habis. Kamu tahu desainer kayak Corel terus apa itu habis gara-gara AI. Hari ini, iya kan? Iya kan? Iya kan? Semua desainer desain grafis apa desainer DKV, iya kan? Desain DKV kan habis sekarang. Mereka kalau nggak mau bertransformasi nggak akan bisa survive. Oleh karena itu tadi juga saya singgung sedikit, saya juga punya ide bagaimana kalau menggunakan GPT ini. Nah, yang penting berarti kan sekarang kan GPT itu kalau dia akan dumb kalau nggak ada ide, iya kan? Iya kan? Berarti kita kasih ide, cerita itu kita kasih ide. Misalkan ini ya. Mm-mm. Ide nggak akan bisa tergantikan. Hal yang baru akan muncul pada manusia. AI tidak. Jadi dia akan hanya meniru, tidak ada membuat hal yang baru tidak bisa. Nah, oleh karena itu kita kasih ide GPT ini. Bagaimana? Oh. Sebentar. Itu tidak hanya prompt, tidak hanya prompt. Mana tak share ya sebenarnya. Share screen. Enggak gitu. Oh. Enggak gitu. Kok begitu? Itu nanti kamu kalau kayak gitu coba ya. Buatkan cerpen tentang orang gila misalnya. Ya Pak, ya Pak. Kamu ayo tak cobakan biar ayo. Ya Pak, promnya tak tuliskan. Ayo. Kali yang biasa cuma mainan Pak. Ya bisa. Ini GPT nanti hasilnya akan misalkan awal-awal bisa nanti kalau sudah berkali-kali ya sudah berkali-kali kita suruh-suruh gitu nanti awalnya itu redundance itu reduplikasi tuh repetisi katanya itu monoton pernah nggak kamu buat tugas atau artikel itu monoton akhirnya caranya bagaimana kalau tiap prompt kita ada ide baru pasti ini jadi kalau mudahnya kamu penulis jadi kasih kisi-kisi kasih kerangka dulu cerpen kamu. Tadi pagi saya kan naik motor, ketemu orang, ketemu orang, ketemu orang, orang gila sebenarnya, tapi perempuan. Tapi jangan orang gila ya, tidak bisa bercerita lah karakternya. Anggap aja, nang otak saya, wah ini ide apa ide menulis ini. Jadi begini, buatkan, ya, cerpen tentang ini promnya ya, apa jenenge idenya ya tentang lo kesenggol. Orang perempuan, puan, paruh baya, berambut putih misalkan ya. Putih, misalkan ini keluar keluar dari tahanan. Misalkan, misalkan, seperti. Nah, tentang perempuan paruh baya ini pertama kan harus expose ya. Kamu harus tahu karakternya dia. Jadi expose karakternya dia, jangan di ini kan, jangan dideskripsikan tapi ceritakan. Terlihat misalkan ya, terlihat mukanya mukanya silau melihat matahari, matahari pagi itu, misalkan ya. Misalkan aja ini karena mungkin ya, mungkin terlalu terlalu lama di dalam di dalam di dalam ruangan sempit
Puluh-puluh tahun. Dia terus jelaskan waktunya kapan ya, atau tempatnya kapan. Tempatnya di mana? Dia keluar di lapas daerah di misalkan ya di daerah Thailand misalkan. Thailand. Misalkan aja. Pernah ke Thailand nggak? Nggak pernah kan? Nggak, sama juga saya nggak pernah ke Thailand. Jadi Bisa kontrol sama ya. ngomong aja di lapas di daerah Thailand. Nah, di daerah Thailand. Hah? Nggak apa-apa. Engkau dibetulkan sendiri sama si GPT. Loh, bisa di Thailand. Eh, tidak ada yang menjemput, gitu ya. Tidak ada yang menjemput atau say hello. Hmm, hello atas kebebasannya. Nah, ini mau anu ya, spontan ya. Nggak usah dipikir-pikirkan. Mau nulis apa kamu? Kau ini tahu terus, sampai sumuk rek lempar nggak anu nggak lepas jaket. Stop. Tapi kot deh ya. Oh. Nah, si Hilo atas kebebasannya. Dia bingung mau kemana, kemana karena ya ini. Nah, karena sang ayah eh, Sudah meninggal. sudah bertahun-tahun tidak Oh, menganggapnya sebagai anak. Yes. Jadi biarkan pertama kayak Doraemon tahu enggak Doraemon? Ada konflik di awal kan. Misalkan Sunio punya mainan baru, ya kan awal-awal lah, kan pamer si kok yang kayak itu siapa? serius. Sunio pamer kan, Nobita akhirnya kan nggak dikasih mainannya kan, itu kan konflik di awal, kayak begitu. Biarkan orang tidak mengerti kalau Doraemon kan bisa diterka kan ya. Kalau novel kamu, biarkan orang tidak bisa menerka. Terus pertama, kamu kasih konflik di awal, mengekspos karakter itu sekaligus memberi masalah di muka. Memberi masalah di muka itu membuat motif orang itu terus membaca. Begitu. Ngerti nggak? Kayak Doraemon tadi loh. Kan punya motif kan, Sunio membuat masalah. Akhirnya kan ceritanya bergerak. Akhirnya Nobita bilang ke Doraemon. Doraemon ngasih kantong ajaib, ngasih peralatannya. Terus gitu terus kan. Nah itu namanya expose. Expose itu tidak hanya memberi pada suatu hari. Begitu tidak. Kalau novel itu atau cerpen itu kasih konflik di awal. Sekaligus mengekspos karakter pertama. Gitu ya. Ya, jadi dia ada masalah seorang wanita berambut putih gitu ya, muka kayak pakai misalnya detailkan itu ininya sipit gitu ya, mukanya sipit gitu ya. Kayak pakai detailkan dia apa mercing-mercing delok matahari ngono. Terus gitulah pokoknya. Dia mau kemana bingung. Akhirnya dia berjalan ini scene satu dia setiap setiap novel, setiap film itu kan ada scene banyak. Kamu kalau nggak pakai nggak pakai tadi itu kerangka, gelambiar. Deloken, cobaan, gelambiar. Jadi ke scene pertama, oh dia keluar dari tahanan, satu scene. Kalau kamu sebagai direktur misalkan ya, direktur sebuah film, apa sih, produser sebuah film, sutradara kasih scene berbentuk gambar, bahkan ilustrasi biasanya itu, kasih kotak, diilustrasi, dioret-oret, gitu. Sekaligus tak ajarin nulis drama ya, ada bawa pulpen, apa marker. Nah, ini semakin tervisualisasi, semakin paham. Karena kamu kan saudara ya. Saudara itu kan harus mendetilkan kru-krunya, apalagi kameramennya untuk mencari tempat yang cocok dan nah, ini gambarannya Pak itu seperti ini. Scene pertama ini. Ini seneng aku ini gitu. Kamu jadi saudara kan? Jangan lupa Pak itu ya, kita bicara sukses. Ini scene pertama ini. Kayak gini biasanya Pak itu gitu. Ini scene satu. Jangan lupa kan Pak Istri. Hei, ini tembok besar ya. Tembok besar.
tembok besar, di sini trotoar ya, misalkan ya, trotoar, orangnya di sini, perempuannya di sini. Nah, di sini jalan. Nah, di sini apa savana lah. Dia sendirian di situ. Gitu. Ini scene pertama. Jadi kameramen bisa ngambil gambar. Oh, cari tempat kayak di sini ya. Oh, dia sambil gini-gini sambil apa? Menahan silaunya matahari gitu. Karena sering di dalam sel gitu kan. Nah, ini ide yang saya dapat ketika tadi saya berangkat. Ada orang gila, Terserah. perempuan nih. Perempuan. Oke. Iya, ada ide. Semuanya begitu, imajinatif. Oh ini bisa ini juga dibuat dibuat ide, gitu ya. Dia. Ini scene pertama ya. Buatkan scene pertama dulu. Berapa kata? Nah, satu paragraf saja gitu ya. Satu paragraf saja. Hmm. Baca, coba GPT apakah dia pintar? Bohong. Parubaya tahu Parubaya? Parubaya kamu bisa membayangkan Parubaya kayak gimana? Parubaya itu dia sudah 20 tahun di penjara, 30 misalkan ya. Dia sudah umur sekarang udah 50 gitu. Umur 50-an Parubaya itu. Mm-mm. Enggak satu paragraf aja. Nah, loh, seperti yang Pak Iqbal bayangkan kan, ia menyipitkan mata seperti anak kecil. Nah, silang iya kan ya? Nah kan sudah oke nih pakaian sudah dipasang satunya ya. Ulang tahun di dalam jeruji. Seperti yang saya bayangkan. GPT itu kalau dikasih ide, dia bisa. Gitu. Tak ada yang menunggu di luar, tak ada yang pelukan, tak ada cara yang memberi namanya, hanya suara burung-burung. Gitu. Ini yang saya bayangkan. Jadi dengan cepat GPT itu. Dalam hitungan detik saja kan. Paling kita satu dudukan gini, satu cerpen mungkin. Kalau yang penting ada ide lah ya. Yang penting ada ide. Nah, scene kedua. Scene kedua, dia di Indomaret. Tadi soalnya cari makan di warung, orang gilanya. Anggap aja begitu. Dia, dia bekerja di Indomaret. Jangan sampai orang itu tahu apa yang akan terjadi next. Teno, Nah, your next move. iya, jangan sampai tahu ceritamu akan pergi kemana. Eh, Itu rules, ya rules penulis. Nggak boleh orang tahu. Kan kamu berpikir pada umumnya ya, oh dia makan apa ya di Indomaret? Tidak, dia bekerja di situ. Di restoran lah, jangan Indomaret restoran. Heeh. Dipikir mau makan, enggak, dia ingin bekerja. Nah, betul kayak gitu caranya. Jadi ide itu yang jangan sampai umumnya orang dipikir. Nah, jadi oh menarik di situ. Ketika dia lapar, misalkan ya, kita lanjut, lanjut, lanjut scene 2, scene kedua. Nah, ya. Lanjut scene kedua. Ketika dia lapar, dia melihat apa? Melihat dek, 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 Thailand itu ada apa? Melihat di pesisir, di sekitar, sekitar, Dia speaking Indonesia. Pikiran, nego, pikiran. ya weh, melihat Minggu sticky rice ya, gak apa-apa lah. Pokoknya terserah. Mango Wah, rice di restoran. Di mana? Jualannya di mana Mango sticky rice? Di emperan ya, ngomongnya ya di emperan kaki lima, pedagang kaki lima gitu ya. Kaki lima. wah, Eh, di kaki lima. Apa ya? Siapa penjual ya, penjual ya. Penjual mengira dirinya gembel, misalkan. Gembel. Tapi
tak, tak sepatah sepatah kata yang pun ya, pun yang keluar keluar dari mulut keringnya. Semakin detail semakin bagus. Jadi dontel ya. Dontel kalau dia itu lapar. Dontel. Ketika dicerpen jangan jangan mendeskripsikan tapi ceritakan. Jangan berkata, tapi ceritakan. Misalkan lapar ya. Oh, ceritakan kalau dia itu perutnya keroncongan, mulutnya itu apa? Shoot. Pecah-pecah. Iya, show don't tell. Jadi kamu kasih penjabaran begitu. Ya ini berdasarkan kamu film. Kalau film kan enak ya, ada gambarnya ya. Kalau 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 cerpen nggak ada gambar. Di situ otak kamu bermain. Nanti itu semakin makanya membaca sejak kecil itu bikin orang pintar. Karena imajinasinya terus bekerja, otaknya terus bekerja, mengimajinasikan begitu. Iya kan? Iya dong. Kalau nggak pernah berpikir, kalau kamu terlalu banyak dopamin, pemasukan film atau pemasukan TikTok ya di otak kamu nggak bekerja akan berkarat. Jadi kamu tidak akan kreatif lagi seperti biasa. Lihat sesuatu itu nggak liris lagi. Lihat sesuatu ya kayak sesuatu. Kalau orang sastra, orang yang punya halus perasaannya, oh ini sesuatu ini, gitu. Ada fenomena ini, gitu. Jadi hidupnya penuh makna, gitu. Banyak bersyukur akhirnya. Iya kan? Mm-mm. Hmm. Ternyata gitu ya. Ternyata kok ternyata eh, ternyata ya kamu ternyata ya dirinya makan eh makan dari misalkan ya sisa pengunjung pengunjung di tempat sampah ya di tempat sampah sampah pojok warung sampai malam sampai malam ketika pedagang pulang pulang ya terkejut ya terkejut terkejut karena suara tangisan bayi. Hmm. Tuh, di luar sana. Tangisan bayi. Ketika ketika didekati, dekati, dibuka dibuka tempat sampah misalkan ya, tempat sampah ternyata ada bayi laki-laki. Laki-laki, laki-laki berselimut apa? Selimut apa? Berselimut kain loreng, kain loreng rumah sakit. Dan selembar 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 surat dengan nama Roni. Hmm, misalkan aja. Iya kan? Jadilah kita. Iya sudah lah. Hmm, selesai kan ini. Scene kedua. Aduh, ya kan? Jelas. Senggol titik bacok. Nah, scene kedua. Ini kan tadi satu. Ini udah kasih lima. Ya apa gambarnya? Ini apa gambarnya? Gerobak aja, Pak. Iya, gerobak lah. Panjang. Nah, gerobak ya. Gerobak. Di sini itu jalan. Di sini tempat sampah nih. Ayo, misalkan aja nih. Dia duduk di sini. Nah, iya kan, gitu. Nemu bayi di sini. Nemu bayi di sini. Sudah malam tapi, sudah malam. Terus gimana? Gerobak apa? Menurut kamu ceritanya terus bagaimana? Setelah diambil bayinya, Oh, itu. betul, dijadikan anak. Tetapi
setelah dia apa sebelum dia ngambil itu ada proses drama. Nah, ini yang jadikan khas. Kan iya, tapi kasih drama. Dramanya begini. Dia anak laki-laki sama tadi perempuan tadi saling bertatap muka. Bertatap muka. Sebenarnya mereka sama-sama terbuang kan. Dua-duanya sama-sama terbuang. Dia dibuang oleh ibunya yang anak laki-laki, yang perempuan dibuang oleh masyarakat karena dia keluar dari penjara, sama-sama terbuang. Senasib, jadi seperjuangan karena motif itu, motif ya, gerakan itu ada motif ya. Kasih alasan yang serasional mungkin. Superman bisa terbang, tahu kan? Superman bisa terbang. Kenapa kok dia bisa terbang? Kenapa? Iya, kenapa kok dia bisa terbang? Nah, iya, ada alasan yang logis gitu loh. Apa-apa sing gak logis, yang aneh-aneh. Godzilla misalkan. Dia kenapa kok muncul? Kasih alasan. Jadi motif itu yang bikin orang itu drama. Kamu nggak pernah kan hanya bercerita saja, tapi kalau kasih kasih motif, kasih drama begitu, misalkan saling tetap tetap menatap. Kamu kayak kayak aku ya nasibmu ya. Dalam hatinya si tadi itu yang keluar dari penjara itu. Iya, kamu ya kayak aku nya terbuang, senasib dibawa pulang. Nah, di sini namanya rising action. Munculnya tadi ini kan masih expose ya. Dia masih mengekspos. Ya, sekarang rising action. Scene ketiga, dia kamar di kamar tidur. Misalkan ini bantal, ini boleh. Di sini itu ada kayak apa? Kamar mandi begitu ya. Di sini ada apa? Kamar mandi ini pintunya. Misalkan ya, ini pintu. Terus di sini itu ada kayak kamar hias begitu ya. Ini duduknya. Dia ganti popok bayinya di situ. Ketika dia search di internet, bagaimana cara mengadopsi mengadopsi ini, mengadopsi. Itu Hah? kan. Hah? Gak Hah? punya HP. Oh, nggak punya HP ya? Jangan punya HP. Dia nggak bisa HP-an karena dia sudah 20 tahun di. Akhirnya dia ke warnet, cari caranya mengadopsi. Warnet. Warnet cari mengadopsi anak caranya bagaimana. Setelah dia cari di internet, ternyata jangan sekali-kali apa Twitter ngomong jangan sekali-kali memungut anak buangan di Thailand karena kan banyak ini ya legal ya, legal kan. Tapi apa karena legal kan banyak apa jenis kelamin ada berapa jenis kelamin di Thailand ada 12 ya sana. Jadi banyak anak yang dibuang di sana. Otomatis ya kan ya. Jangan sekali-kali memungut anak di Thailand karena apa? Dianggap penculikan anak, dianggap menculik anak. Gitu. Iya kan? Logis kan? Konflik itu. Wah, dia khawatir. Waduh, aku mari keluar dari penjara, nah penjara mana ya? Takdir yang membagongkan. Ya, gitu terus. Terus ditanyain sama penjaga toko. Anaknya siapa dul? Misalkan ini. Anaknya siapa itu? Itu kayaknya kamu tidak mungkin punya anak sudah tua. Kan sudah umur 50 tahun. Nggak mungkin punya anak bayi. Dia nggak bisa berbohong. Walhasil ditanyain. Dia jujur, saya keluar dari penjara. Penjara kenapa kok dimasukkan penjara? Nah, harus kasih motif. Nggak langsung kamu beberkan kenapa dia masuk penjara. Di awal harusnya kan bisa kan? Jangan. Tunda-tunda pelan-pelan, senatural mungkin. Harus ada motif, harus ada apa, serasional mungkin. Karo, siapa ini? Halo. Akhirnya apa? Tanyain, apa? Kak, aku masuk penjara gara-gara apa? Menyelundupkan ganja. Hmm. Jawabannya sing penjual warnet, uh, ironis banget ya. Sekarang di Thailand ganja sudah legal. Kamu kok dulu kan sekarang kan Thailand kan ganja kan legal kan? Tahu ganja kan? Di Thailand sekarang legal, malah disuruh nanam, malah disuruh nanam. Tapi pada waktu dia masuk masih belum legal. Akhirnya dia masuk penjara 20 tahun, bahkan lebih. Kamu tahu ganja kalau membunuh kan 20 tahun. Kalau di Indonesia 30 tahun. Tergantung apa dampaknya sih. 30 tahun kamu. Nganja tak kamu?
Ganja. Iya. Pernah ganja? Apa? Eh, kamu ganja ya? Belum ya? Belum. Oh, kan bisa jadi. Loh, saya tuh nggak percaya sama orang. Teman saya sok-sokan gitu nyimeng. Alim-alim tapi nyimeng dia. Tahu cimeng? Cimeng ya ganja itu bahasa Jawa. Ya gitu. Ya ironis lah hidupnya ironis. Itu scene ketiga semakin rising action tapi dibiarkan dibiarkan apa namanya? Dibiarkan lewat sama si wanita. Lega, agak lega dia. Besoknya ini capek ya Pak Gil ya. Ini pokoknya caranya kamu apa nanti itu ini membuat orang itu hatinya itu jadi terharu. Tak pikir orang itu naik turun di dalam cerita itu loh. Habis habis naik tadi ya merasa terancam jangan-jangan dilaporkan polisi ini tadi tidak dilepaskan gitu kan ya besoknya besoknya lagi ketika dia bawa anak lagi anaknya kan ditaruh di kamar ya kos-kosan ya karena nggak ada yang ngapain ini dia bekerja dia akhirnya bekerja dapat pekerjaan di warung tadi ini dijadikan anu bekerja lah dia disuruh berhenti nggak mau dia pengen kerja terus meskipun nggak oleh ini nggak boleh giat-giat gitu sama pemiliknya si Sticky Rice Minggu Sticky Rice tapi dia tetap dia tetap anu bersih-bersih gitu ya anaknya di rumah nggak ada yang tahu sendirian sendirian ketika istirahat bayinya dijenguk 2 jam dijenguk begitu walhasil ketika kenapa kok dia bekerja karena dia hanya bisa bekerja gara-gara agar bisa melupakan penderitaannya di masa lalu perjuangannya di penjara dibuat sibuk gitu. Walhasil ketika dia itu anaknya di dalam sendirian, akhirnya anaknya sakit. Anaknya sakit dia nggak punya uang ke dokter, otomatis ke puskesmas. Di puskesmas dia minta apa apa legalitas bayi ini tuh loh, kok nggak punya kartu Indonesia Sehat, nggak punya KIS nih anak nih, gitu ya. Kalau di sini ya, akhirnya si dokter curiga, jangan-jangan kamu ini bukan anaknya, bukan orang tuanya ya. Iya bener. Akhirnya dia nggak bisa karena jarang ngomong ya di penjara kan dingin gitu ya. Dia nggak bisa netral gini ngomong itu orang luar dari penjara itu nggak bisa normal. Penyendiri, pendiam karena masyarakat seolah-olah dibenci masyarakat dan masyarakat juga ketika dia tahu kalau dia itu napi bekas napi misalkan Pak Iqbal bekas napi kamu kan jaga jarak kan. Iya kan? Ya kayak gitu. Dokternya juga gitu, akhirnya diambil, dilaporkan polisi. Dia dilaporkan polisi karena kasus penculikan, ya, sama si dokter. Terus dipecat juga sama Mango Sticky Rice karena tahu dia itu napi dan menculik anak. Akhirnya dia sementara ditahan di polisi setempat, belum dimasukkan penjara. Usut punya usut, ternyata polisinya dicari-cari ternyata memang benar dugaannya si dokter terbantahkan karena nggak bersalah ini apa si laki-laki ibunya tadi itu nggak bersalah yang tadi itu paruh baya 50 tahun tadi loh karena memang dia menyelamatkan bayi tapi sudah menjadi bubur ya dia sudah tahu satu kota itu kalau dia itu adalah napi dan menculik anak sosmed itu wis bertebaran tapi dia nggak tahu kan akhirnya dia naik bus pergi pulang kampung ke rumah ayahnya yang di kampung set gitu perjalanan di perjalanan dia menangis karena seorang ibu ya karena seorang ibu tua menangis nah baru bisa nangis setelah sekian lama perjalanan dari penjara terus di polisi pokoknya gitu dia mau hijrah lah dia naik bus misalkan jual ya ke Pattaya lah misalkan ke desanya dia lah gitu ke Pattaya lah setelah itu di bus dia nangis ada bapak-bapak ngasih tisu akhirnya dia itu bisa bercerita dengan bapak-bapak itu jadi karena bapak-bapak itu juga iba ya kalau kamu lihat perempuan nangis kok pernah nangis di bus tiba-tiba nangis gitu ada masalah capek gitu kalau di kereta api gitu lah kereta api jangan bus lah kereta api nangis gitu pernah nggak pernah coba sekali-kali. Apa yang enggak? Supaya tahu nanti ada ini yang nawarkan tisu untuk Di mobil sendirian.
Nah, nggak ada yang tahu. Makanya semua kiranya saya baik-baik saja, padahal yang pertama. Iya, dia juga dianggapnya orang baik-baik saja. Menangis lah. Namanya dua. Oh, iya, oke deh. Oh, sudah slow. Tadi itu kan rising action ya. Cooling down-nya ya tadi itu. Menangis di kereta api, terus bisa curhat, merasa ringan karena ini orang baru gitu ya. Terus ditawari kalau kamu mau akhirnya curhat kalau dia tuh napi gitu ya, ngobrol semuanya. Terus dia tuh punya bayi terus dianggap gini-gini semuanya dicurhatkan semualah ke lelaki itu. Lelaki itu ternyata harus berhenti di daerah sebut beda tujuan ya. Dikasih kartu nama kalau mau bekerja denganku, kamu ke restoran ini punyanya kakakku. Kakakku bos, lah tapi kerja kamu tak selamatkan. Tapi dia menganggap oh nasib kita punya tujuan berbeda. Meskipun nyaman di sana, dia gak ngambil itu. Dia masih mau menuju ke rumah ayahnya di pedesaan. Dia meneruskan kereta apinya terus sampai pedesaan, akhirnya dia turun, rumahnya sudah dijual, kerabatnya sudah tidak ada meninggal semua, ya sudah pulaunya, kampungnya sudah orang asing semua, gak ada yang kenal dia, dia juga gak kenal orang lain. Akhirnya dia pergi ke mana tuh, sing ngurusi apa nih, surat menyurat ini apa sing, sing ngurusi warisan ini apa sing ngurusi warisan gono gini ini. Oh, Pengacara, pengacaranya yang di pengadilan ya yang di situ ternyata itu ada kunci, yang kuncinya itu ternyata di punyanya ayahnya di pengadilan dia dikasih titipan satu kotak gitu ya, ternyata di situ itu ada sepucuk surat kalau menganggap kalau ngomong begini dengarkan Pak Iqbal, ini yang bikin orang oke ya, bikin haru ya, tadi kan sudah campur-campur ya, sedih anu ya, kasih haru. Ayahnya ini menganggap dia itu sudah bukan anaknya. Tiap malam kamu ketika punya anak yang di penjara bagaimana perasaanmu? Iya, lek Pak Ikil lek punya anak di penjara, itu anakku kon, keluar saja kau. Tak usir, ya. Gitu kan? Tiap malam orang tuanya tadi itu merasa seperti itu, mau menganggap anaknya tidak ada. Orang tuanya sudah mati. Kebetulan karena sudah mati dititipkan ini ya ke pengacaranya ya. Tetapi apalah kata namanya seorang ayah itu kan dengan anaknya perempuan ya, tetaplah seorang ayah ya. Saya sudah mempersiapkan anaknya itu loh, tadi itu loh. Sudah dipersiapkan oleh ayahnya, ditabung, tabungannya ayahnya seluruhnya itu dikasihkan dia, supaya dia ketika keluar, nanti dia tuh punya hidup baru. Nah, sambil baca surat di pojok sambil nangis gitu kan. Ya, kamu bisa bayangkan ya, kalau sin-sinnya gitu kan. Terus begitu sampai akhirnya dia itu beli baju, terus dia cukur-cukur rambut. Tapi ada yang masih merasa hampa. Sudah ini ya, sudah bersih semua tapi dia masih merasa hampa. Dia masih menginginkan anak bayinya yang laki-laki tadi itu loh, yang dititip masih jadi anaknya yang sudah dekat tapi diambil polisi tadi loh. Dia masih mau ingin mendapatkan anak itu kembali. Karena apa? Secercah harapan apa dia itu ada yang hilang gitu loh. Nggak ada yang hilang, nggak ada lagi. Ayahnya sudah meninggal kecuali tadi itu laki-laki anak bayi laki-laki. Akhirnya dia ke pengadilan memohon kasih surat, dia juga apa sudah pakai suite setelan apa sih? Suite itu apa sih? setelah ngecek. Setelan jas sudah ganteng pokoknya. Sudah eh, kayak cewek cewek kan juga punya suite ya. Heeh. Terus berhasil nggak ketemu anaknya? Enggak. Nah, biarkan ngambang di end gitu. Dia hanya sudah berusaha, dia apa keluar. Heeh. Pokoknya dia punya misi untuk mengambil anaknya, mengadopsi anaknya, begitu. Wis selesai, jangan dihabiskan. Nah, Jangan dikasih ending ya. jangan dikasihkan ending. Setelah kamu compang-campingkan perasaan membaca, lepaskan, gitu. Hmm. Tapi jalan sama saya ya. Iya, biarkan, rasakan kau. Oh, lah, ya udah. Hmm.
Kalau ada request season 2 tulis lagi gitu. Kalau enggak ya sudah gitu. Nah, semuanya kok, semua penulis begitu kok. Kalau Pram sih nggak diterusin, Pak. ya diterusin tapi dengan scene yang berbeda. Misalkan anaknya sudah besar, anaknya sudah 17 tahun gitu misalnya. Misalkan. Jangan biarkan mereka bertemu dengan mudah begitu loh. Takdir itu memang begitu. Takdir itu memang ngajak bercanda. Iya, kadang-kadang dia tuh satu-satunya peluang untuk hidup malah dipisahkan, malah dijebloskan penjara, malah di gitu kan. Heeh. Nggak ada yang fair di dunia ini. Emas saja emas murni itu ya, dia harus ditempa dengan api berapa derajat gitu kan. Nggak, jadi emas langsung nggak gitu, ditambang dulu gitu. Sesuatu yang berharga itu ya begitu, nggak mudah didapatkan. Yang mudah didapatkan ya banyak ya, telek-telek letong itu ya wakeh. Kan mudah didapatkan, ya kan. Kalau yang berharga ya nggak bisa. Dia harus punya takdir yang bikin orang itu menangis gitu ya. Jadi cerpen ini Pak Iqbal, satu dudukan kalau mau tak tulis. Wow. Heeh, mudah sekali kan. Yang penting apa? Ide, motif, motifnya untuk mendapatkan seorang anak gitu kan. Apa? Misalkan kamu masalah cinta. Jadi kan cinta itu nggak seperti yang anak-anak SMA pikirkan. Kamu tahu yang Cina-Cina itu, yang template itu, cerita-cerita template itu tahu kan? Yang pacarku seorang gangster, misalkan, ketua gangster. Nah, kayak gitu itu kan template. Nah, itu kan template. Enggak, jangan begitu. Kamu kasih sesuatu yang berbeda. Iya, eman. Heeh. Saya nggak bisa ngajari secara detail karena waktunya memang butuh waktu yang banyak ya. Nggak bisa langsung cepet-cepet grek, 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 gitu. Tapi dengan CBT bisa kan. Yang penting kamu punya ide. Tadi itu ide tiap scene, tiap scene, tiap scene, tiap scene, gitu kan. Kayak kereta api, terus setelah kereta api dia pengadilan, di pengadilan begitu, di pengadilan sama pengacaranya ayahnya, ayahnya anggap aja ayahnya ini seorang guru gitu ya, ayahnya itu seorang pensiunan guru gitu. Nah, gitu. Kasih surat, gitu. Yang terkasih sudah meninggal semua, gitu kan. Nah, terus itu tak sudah jadi cerpen wes semua berapa sih namanya banyak. Mau coba buat cerpen? Pakai kita dulu. Yang enggak ya kamu ide kamu sendiri. Nah, maksudnya pakai GPT atau Pakai menulis. GPT. Heeh, pakai GPT. Besok ketika UAS. Duh, uangnya itu. Ya, ya apa? Nggak apa-apa mau untuk pakai GPT aja yang penting. Yang bisa bikin Pak Iqbal kagum nanti ya dapat good score. Kalau B aja ya standar aja nilainya. Enggak yang belum pernah kamu tulis mah harus spontan kayak kayak tadi itu. Kayak itu, Pak. Ya gitu, saya GPT. Wih, itu lucu banget ketawa-ketawa. Jadi pasca Perang Dunia II itu kan novel sama cerpennya itu sedih-sedih, sedih-sedih gitu ya. Kalau sastra Inggris karena yang berdampak langsung kan Inggris ya, Inggris. Pokoknya VOC, Belanda, Amerika, sekutu-sekutu Jerman itu semuanya itu sedih semua. Indonesia nggak begitu terdampak. Indonesia terdampak itu malah bagus terdampaknya karena dia merdeka. Karena Perang Dunia II selesai ya, Hiroshima dibom, Nagasaki dibom, itu kan anu ya, Amerika ngebom Jepang ya, akhirnya kan selesai ya, selesai kan ya. Indonesia malah merdeka, malah seneng. Tidak, Jerman, Cina, apa Jepang, Rusia, Amerika, Belanda itu sedih semua karena apa? Banyak orang yang janda. Kamu tahu ini filmnya Ghibli yang adalah kakak kakak bawa adiknya di punggungnya itu gambaran pasca perangnya dunia dua. Dia kena penyakit terus sampai meninggal adiknya itu. Ya sedih ya, sedih-sedih begitu. Nah, sekarang Indonesia itu ya pasca pasca perang itu cerpennya itu konyol semua.
terlalu ini, Kenapa terlalu kok Kak nggak ada yang positif. iya mungkin ya terlalu mereka itu terlalu hedon gitu loh. Novel-novelnya itu terlalu hedon. Kayak ini yang di SCTV sama Indosiar itu apa? Sing kita cinta itu. Itu kan template ya. Iya kan template kan itu SCTV loh yang apa sih? Ya, Drama pasti ya. FTV, drama FTV itu kan template. Pasti pasti ada bos terus ada pembantunya cantik dia tuh di kebun teh. Mesti begitu. Bosnya ini pusing di Jakarta terus pergi ke Bandung yang asli itu kebun dengan kebun teh. Mesti ngulak dulu. Menini mana? Iki sing penulis iki gak duwe ide ta ngono. Sampai saya tuh jengkel. Iki lho, tim kreatif iki TV gak duwe ide ta ngono. Sampai tadi itu. Iki ya apa sih kok ngene tau terus ini lho. Indonesia yang ngono, iki yang ngono. Iya kan? Jauh mengkel ya. Apa gak kekurangan di Jogja kan banyak orang-orang pinter kan kok gak hire orang-orang Jogja, mahasiswa suruh nulis skrip. Nggak begitu gitu loh. Mereka bukan kata pemilih. Ya. Oh lah, Indonesia kan ini lah. Order-orderan lah. iya. Kreatif nggak perlu. Yang penting channel. Nah itu makanya the end of apa dunia kreatif itu di situ. Orang-orang yang kreatif, sastrawan-sastrawan yang keren-keren itu mati. Di Indonesia itu mati. Kalau di Jepang, di wow, hebat itu, hidup itu. Itali, paling oke, paling enak Prancis, France. Ketika saya di kapal itu, iso aja pakai ngarang ya, jadi perdana teman-teman ya. Bisa karena namanya ini, macam suka ngarang. Di kapal itu paling sopan itu orang Prancis, iya, sama Jepang. Iya. Italia kamu anggap dia tuh bersih-bersih gitu. Sini, 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 sini. Oke, ketika kamu lihat ada orang laki-laki kehujanan gitu ya, dia beli apa lalapan lele di tepi jalan, kamu otak kamu punya punya pikiran apa? Ada laki-laki, dia lari-lari karena mau hujan, dia itu habis dari beli lalapan lele. Yang dalam otak kamu ada pikiran apa? Betul? Ya. Betul. Tapi itu kan yang diinginkan oh, pembaca kan, don't let them show your move gitu kan ada kata kamu kan ya. Ternyata, iya kan ya. Ternyata dia malah bahagia. Bahagia kenapa? Meskipun dia itu kehujanan, uangnya itu ditabung, dia rela nggak makan ya untuk siangnya dia kepingin ngasih oleh-oleh ke anaknya itu, dia itu seneng gitu. Kamu belum jadi pernah jadi orang tua kan? Orang tua rela dia itu nggak makan demi dia saya sendiri sering gitu showering showering saya nggak usah makan lah anak saya biar saya bawakan lalapan sama ibunya showering saking seringnya sama saya berani ngomong kayak gini di situ lebih dari kenyang lihat anak istri makan itu lebih saya lebih lebih kenyang dari siapapun di dunia ini lihat mereka makan itu loh kamu belum pernah jadi orang tua sih nanti kalau orang jadi orang tua kamu pasti ngerasakan orang tua kamu masih hidup kan tanyain pernah nggak nah, gitu pernah nggak pasti pernah meskipun satu kali pasti pernah nggak mungkin orang tua nggak pernah dia rela lapar demi anaknya nggak pasti dia pernah jatuh meskipun ada uang sih pak itu ada uang sih sebenarnya tapi pak emang mending dibuat anak saya aja lah gitu tiap hari pak itu bisa beli baju baru tapi sudah lah untuk bajunya anak saja lah itu tapi itu laki-laki ya nggak tahu kalau perempuan kalau laki-laki kan gitu. Apa aja. Coba contoh-contoh ya laki-laki. Contoh laki-laki nih. Kejam ini. Kamu untuk perempuan ya kamu ya. Nanti kan kamu ikut laki-laki kan. Kamu nggak bekerja loh, nggak apa-apa. Iya kan? Iya kan yang bekerja kalau sebenarnya laki-laki kan yang tanggung jawab pertama kan laki-laki. Meskipun kamu nggak bekerja nggak apa-apa kan. Bekerja ya alhamdulillah. Membantu semua. Kalau nggak apa-apa kan laki-laki. Laki-laki yang membiayai kamu kan. Ketika Idul Fitri.
Dia kan bekerja 1 tahun full ya untuk Idul Fitri itu kan, belikan baju anaknya sama istrinya. Pernah anak istrinya itu membelikan sesuatu ke ayahnya? Tidak pernah. Berterima kasih. Kemarin itu terima kasih ya dikasih uang eh baju baru ke ayahmu kemarin. Apa kamu bilang? Tidak. Apakah kamu tahu perasaannya ayahnya? Bahagia karena sudah bisa memberikan baju kamu baru. Hal-hal yang seperti itu yang bikin berbeda seorang sastrawan dengan orang-orang yang lain. Dia bisa berpikir halus, melihat fenomena itu lebih dari fenomena gitu ya. Dia punya cerita, meskipun nggak ada ceritanya ini. Lihat kehujanan bawa sebungkus lalapan lele, jadi sebuah cerita. Gitu. Ini nggak masalah bakat ya, ini dilatih. Tiap hari kamu lihat orang tiap hari di jalan itu kamu lihatan. Kira-kira ada motif apa ya, gitu. Lihatan itu, jangan acuh tak acuh, gitu loh. Sifat pedulimu itu meskipun dunia kejam ya, sifat pedulimu itu tetap pelihara. Hmm. Terus tetap jadi orang baik meskipun dunia ini kejam gitu loh. Itu sastrawan itu begitu. Heeh. Sudah ya, ada pertanyaan. Hari ini menyenangkan tapi waktunya ini harus skip. Berarti puasnya apa, Pak? Ya terserah kamu lah. Kayak gitu aja ya, Pak ya? Iya, gitu aja. Tapi biar fair ya, tak kasih fenomena terus kamu yang nulis cerpennya. Boleh. 1 halaman aja begini kan nanti dikasih lembar jawaban. Kamu tulis. Saya juga menulis. Tulis tangan dong. Heeh. GPT dah, GPT ya gak apa-apa. Terus tulis tangan tapi. Iya. Di GPT terus tetap tulis tangan. Iya, terus tulis tangan. Iya, oke. Kamu lihat tadi anak kecil tadi itu nangis. Berarti kami membuat cerpen dari fenomena yang sama. Fenomena yang saya kasih. Iya, sama. Beda. Oh, bertiga beda semua. Oh ya sama aja sama 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 sama. Sama ya kasusnya sama biar nggak. Soalnya di lembar soal itu. Yang tadi kan karena tak bagi soal. Nah, tulis cerpen. Nah, begitu loh. Nggak mesti loh. Nggak mesti emang nanti itu bagus loh, Nung. Dan nggak mesti kamu juga nanti jelek, Nung. Bisa jadi kamu itu pada waktu itu ketika kamu nulis itu kamu itu perasaan kamu itu imajinasi kamu meluap-luap gitu ya. Atau perasaan kamu itu berbunga-bunga atau lagi sedih gitu ya. Saya nulis lah kamu. Bisa jadi pas emak gak mood, Jadi Emma itu lagi buntu, lagi berantem sama pacare. nggak punya pacar. Ya misalkan kan Ya, bisa diimajinasikan. Ah, iya. loh, kamu anggap imajinasi itu dia itu nggak nyata. Nyata. Ini ditulis oleh seseorang tapi mirip-mirip dengan law of attraction. Law of attraction tahu kan? Iya, iya. Kamu menganggap kamu tuh kaya kaya kaya. Itu kan teorinya law of attraction ya. Kalau Pak Iqbal more than that ya. Kalau kaya kamu itu kan otak ya. Itu kamu klik dengan hati ya. Kalau itu dengan perasaan, dengan imajinasi yang baik, dengan perasaan yang tulus ya. Karena kamu juga orang baik, dekat banget. Misalkan dulu Pak Iqbal kepingin punya istri yang begini begini begini. Tak pikir itu hanya di ceritanya Pak Iqbal tak pikir hanya sekedar cerita di hitam di atas putih. Ternyata beneran punya anak laki-laki perempuan. Beneran laki-laki perempuan. Nggak mau laki-laki gitu, laki-laki nanti berantem. Kayak adikku, Pak itu adiknya, Pak Iqbal kan laki-laki ya, pas. Adik setahun kok kesundulan. Sering orang Jawa kesundulan. Adik Pak Iqbal, laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan, gitu. Yang laki-laki, yang laki-laki saya kepingin hatinya halus, kayak diriku. Yang perempuan berhati baja, gitu. Beneran, hatinya laki-laki itu halus, yang perempuan nyengit minta ampun. Yang laki-laki halus, gitu. Suka menolong, gitu, yang laki-laki. Sing perempuan jutek banget. Sesuai yang Pak Iqbal harapkan. Tapi kira itu hanya kalau kamu mau dari sekarang, misalkan kamu itu mau suami yang ganteng misalkan ya, sama hatinya juga ganteng misalkan ya, amin misalkan ya. Kamu Amin. mukanya ganteng sama hatinya misalkan ya.
Itu klikkan dengan hati. Ya apa ya caranya jelas nih ya. Ya apa ya caranya mengklik, caranya menggetarkan di hati itu ya apa ya? Ini nggak bisa ini. Ini apa ini caranya ngajarnya? Nah, kamu paham ya? Jangan hanya sekedar imajinasi itu namanya tulul amal, tulul amal. Itu namanya tulul amal, berangan-angan lebih. Kamu harus punya sungguh-sungguh niat yang sungguh-sungguh. Ya, niat yang sungguh-sungguh jadi orang yang baik. Ya, dalam agama kita kan kalau orang baik ketemu orang baik kan. Iya kan? Iya dong. Masa kamu nggak percaya? Heeh. Kalau orang apa, meskipun kamu hidupnya di lingkungan yang jelek, tapi kamu baik, tetap nanti ketemu baik. Nggak bisa. Gitu. Mutiara di dalam apa, lumpur tetap dia akan bercahaya. Nggak bisa. Beneran Pak Iqbal ini, beneran. Ah, loh, belum tak close zoom-nya. Oke. Oh, kurang ada waktu 10 menit. Masih ada waktu. Diskusi lah kita. Tanya, tanya, tanya. Sebenarnya banyak trik-trik tips ya, tapi ya gak bisa kalau kamu no kabeh. Sama tiap hari ketemu Pak Iqbal, Pak ini aku ya apa Pak Iqbal, aku stuck, gak ada ide. Tutup era era yang Pak Iqbal ya, nggak mau melanjutkan urusan yang abu-abu. Nanti hasilnya pasti jelek. Tinggal kamu pergi, tinggal dulu ngapain kok. ngapain keluar kayak apa, beli Cari jalan. beli cilok kayak apa kayak ngono, cireng tau apa ngono. Jangan dibawa pulang, makan di situ. Ngopi kayak kayak apa ngono. Awasi, imajinasikan orang yang datang beli cilok itu loh, ya apa karakternya kira-kira. Dia itu dari orang dari mana? Delon, lihatan, prediksi. Jangan-jangan itu dari inspirasi kamu. Kamu pulang kadang-kadang ya pulang. Ada orang yang minta tolong. Pernah ketemu? Minta tolong. Ketika pulang. Nggak pernah. Nggak pernah nolong orang. Malah minta-minta kamu kasih misalkan. Pernah? Ya nggak apa-apa. Betul baik gitu. Orang ini motornya mogok kamu tolong gitu. Oleh laki-laki bisa ya laki-laki kamu. Ini ada perempuan, perempuan cantik menangis kasih tisu lah gitu misalkan. Kalau ada laki-laki, masalahnya apa laki-laki tuh ya? Ya, mangan kasihan ya. Ya mungkin lagi kalau makan kayak orang mikir, Pak. Iya, jadi mikir, jadi. Tuh, mikir. Kamu belum jadi tahu jadi laki-laki sih masalahnya itu. Begitu aja kan mikir katanya. Jadi mikir, nanti ini ngapain jadi. Adikmu sudah bekerja ya? Oh, Kan umurnya berapa? 25. kamu berapa, Pak? Saya baru lulus. Katanya Pak Irfan kamu umur 27, Nung. Katanya Pak Irfan kamu umur 27. Iya. Oh, berarti adik kamu umur 20-an. Kak, 18. ibumu kecelakaan itu. Bikin adikmu itu. Jauh-jauh pun jaraknya biar santai. 7 tahun. Sa- Pernah pindah enggak? Pernah pindah rumah enggak ibu kamu? Nah, pas pindah rumah itu dia bikin anak. Pak, nggak tahu ya udah jadi, Ini Pak. Adik bisa saya udah bahayanya imajinasi terlalu berlebih ya kayak gini nih Pak Iqbal ini. dari mana? Ya, maksudnya kan bikinnya itu ketika punya rumah baru gitu. Ya, anggap aja iya. Jauh. Biar nggak bener-bener kalau punya Beda orang. jauh apa mirip mukanya? Pasti nggak mirip. Mm-mm. Tahu dah, ini namanya imajinasi. Mana dia coklat banget lagi. Iya, tahu Pak Iqbal. Saya putih dia coklat. Mm-mm. Tahu Pak Iqbal. Sudah, Nggak tahu. jadi jangan bilang mamamu ya, sama papamu ya, jangan ya. Ini prediksi saja ini, sudah salah pasti sudah salah. Itu saya mau ketawa dulu. Jadi
eh ayah kamu sama ibumu sebelum punya anak itu, sebelum bikin anak itu ya, dia itu punya proses yang sangat mencapai. Ada konflik ayah kamu dengan ibumu, tapi akhirnya baikan ya. Setelah baikan, ibumu terlihat lebih cantik dari biasanya, dan ayahnya juga terlihat lebih ganteng dari biasanya. Berbuatlah itu jadi anakmu. Mereka kan ada masalah sama Felix gitu.